Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan kembali kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayatnya yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang Allah Subhanahu wa taala juga telah katakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menuntut ilmu dengan mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang dimana ternyata menuntut ilmu itu butuh perhatian khusus di dalam perjalanan ilmu ini. Terutama bagaimana seseorang memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan kepada seseorang, seseorang tersebut akan menjadi seseorang yang hidup. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awa man kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah orang yang mereka adalah orang yang mati, fahyainahu, maka kami hidupkan mereka, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan bagi mereka itu cahaya, yang dengan cahaya tersebut yamshi finnas, mereka berjalan di tengah-tengah manusia. Di
dalam surat Al-An'am ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang mereka orang-orang yang mati padahal mereka hidup. Hidup secara jasad, tapi hati mereka adalah hati-hati yang mati yang terkubur di dalam jasad-jasad tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu sehingga fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan, kata Allah. Ilmu tersebut menjadi sebuah cahaya di dalam dirinya, yang dengan cahaya tersebut yamshi finnas, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Inilah nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika seseorang itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi hati yang hidup. Hatinya akan tahu mana hal yang harus dia kerjakan dan mana hal yang harus dia tinggalkan. Hatinya bisa membaca sesuatu yang baik yang harus dia kejar. Itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan mereka di dalam perjalanan ilmu. Oleh karenanya di dalam perjalanan ilmu ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatian kita yang harus betul-betul tertuju di dalam perjalanan ini, yaitu bagaimana perhatian kita terhadap tempatnya ilmu. Bagaimana perhatian kita terhadap tempatnya ilmu ini harus betul-betul menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Karena kalau tempatnya ilmu itu adalah merupakan tempat yang gak layak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ilmu kepada orang tersebut. Oleh karenanya apa yang disampaikan oleh beliau di dalam menjelaskan as-sabilu ila tahammulil ilmi, yaitu jalan untuk seseorang itu mengambil ilmu dan membawa ilmu, dan beliau mendatangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mempermisalkan ilmunya Allah itu dengan air, karena sama-sama menghidupkan, yang satu menghidupkan badan, yang satu menghidupkan hati. Maka kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan hati itu dengan audiyah, dengan sebuah lembah, karena sesungguhnya bumi itu terbagi menjadi 3 kalau bumi tersebut itu terkena dengan air hujan. Kata beliau, ihdaha, ada hati yang pertama yaitu ardun zakiyah. Ini hati yang baik, bumi yang baik, tanah yang bagus. Bagaimana ardun zakiyatun ini qabilatun lisyarabi wan nabat. Bumi ini adalah merupakan bumi yang menerima air, menyerap air, dan mampu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas bumi tersebut. Ini bumi yang baik. Yang ini dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hati yang baik. Sehingga faida asabahal ghaitu irtawat. Kalau hujan itu turun ke bumi tersebut, maka apa? Diresep, diserap. Kemudian wa minhu yatmurun nabatu min kulli zaujin bahij, dan dari bumi tersebut akhirnya apa? Tumbuh-tumbuhan. Dari setiap tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan, yang bagus, yang hijau. Maka ini seperti halnya seorang penuntut ilmu yang mereka punya hati yang bagus, punya hati yang lapang, punya hati yang mau menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya tersebut dijadikan amalan setiap harinya dan diajarkan kepada orang lain, bermanfaat. Orang akan melihatnya apa? Orang akan melihatnya luar biasa. Ini anak ketika dia menuntut ilmu akan menjadi orang yang soleh, akan menjadi orang yang dia waqor, tenang. Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan hamba-hambanya Allah yang berilmu,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Coba sifat-sifat hamba-hamba Allah yang mereka menuntut ilmu, yang mereka punya jiwa yang baik. Bagaimana mereka berjalan di muka bumi ini? Mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hauna, dalam keadaan tenang. Gak ura-uraan. Tak ura-uraan. Apa kalau bahasa Indonesianya ura-uraan? Ugal-ugalan. Jalan di muka bumi itu gak ugal-ugalan, gak ngegeng-ngegengan, enggak. Kadang ini kita ini mentang-mentang kadang jalan sekumpulan salafi sejagat raya, kayak kita yang paling punya jalan. Enggak. Ibadur Rahman yang mereka punya ilmu, kalau jalan di atas muka bumi itu apa? Hauna, tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang ganggu ditanggapi, enggak. Ahlul ilmu itu kalau ada orang yang ganggu, khatabahumul jahilun, mereka cuma mengatakan apa? Assalamualaikum, selesai. Kadang kita tuh, oh harga diri ini, gitu. Nggak terima. Itu menunjukkan sudah apa? Gimana kita mau mempunyai sifat talabatul ilmi? Baru diganggu sama orang jahil saja, kita mengeluarkan apa? Oh dia nggak tahu saya. Sudah tahu, sudah akunya keluar semuanya itu. Aku dulu gini, aku dulu gitu, aku dulu ini dan itu. Makanya orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan ilmu, mereka akan kelihatan solehnya. Jalan, kelihatan solehnya, wakornya, ketenangannya, ketawaduannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan mereka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Malamnya dihabiskan untuk qiyaman wa sujuda. Dihabiskan untuk sujud, dihabiskan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ardun zakiyah. Orang yang mereka hidupnya, hatinya, jiwanya lapang, bersih, dikasih ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi apa? Menjadi hijau, menjadi bagus. Orang suka melihat hal-hal yang seperti ini. Dari lisannya akan kelihatan, dari perbuatannya akan kelihatan. Maka ini adalah merupakan, kata beliau, fadzalika mithlul qalbiz zaki. Ini adalah merupakan permisalan hati yang apa? Bersih dan cerdas. Jiwanya menjadi jiwa yang cerdas, hatinya pun menjadi hati apa? Bersih. Fahuwa yaqbalul ilma bidakaihi fayuthmiru fihi wujuhal hukmi wa dinal haqqi bizakaihi. Dengan kecerdasan dia menerima ilmu dan hingga akhirnya berbuah di dalam jiwanya berbagai macam hikmah-hikmah agama yang hak. Dengan apa? Kebersihan jiwanya. Fahuwa qabilun lil ilmi muthmirun limujibihi wa fiqhihi wa asrari ma'adinihi. Akhirnya apa? Dia menerima ilmu, dia amalkan kewajiban-kewajiban ilmu dan pemahaman-pemahaman ilmunya, dan dia keluarkan perhiasan-perhiasan yang ada di dalam apa? Di dalam dirinya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, atsaniyatu ardun salbatun, yaitu apa? Bumi yang solbah, bumi yang keras, seperti halnya cadas, yang dimana qabilatun lithubuti ma fiha wa hifdhihi. Ini bisa menampung air. Ketika ada air ditampung. Saya tidak tahu kalau di sini mungkin pernah lihat enggak? Saya pernah melihat seperti ini di Madura. Saya itu kalau di Madura ada tanah yang modelnya tanah solbah ini. Biasanya banyak batu-batu karang. Nanti apa? Tanahnya itu hanya bisa apa? Nampung air. Jadi kayak cadas-cadas gitu. Dan tanahnya nggak subur. Tanahnya itu kering. Gitu.
Karena mereka biasanya kayak di tanah-tanah pegunungan putih gitu. Jadi hanya nampung air. Itu namanya ardun solbatun. Dia bisa menyimpan air. Fahadhihi tanfa'un nas liwurudiha. Ini bermanfaat untuk manusia. Kenapa? Manusia bisa mengambil air dari tempat tersebut karena sudah tertampung. Digunakan untuk nyiram tanaman, digunakan untuk mandi, digunakan untuk bikin air. Fahadhihi tanfa'un nas lifurudiha wasyaqi minha wal izdira, untuk minum, untuk bercocok tanam. Wa huwa mithlul qalbil hafidhi, ini seperti hati yang bisa apa? Menghafal. Lil ilmi, bisa hafal ilmu. Alladhi yahfaduhu kama sami'ahu, yang dia menghafal seperti yang dia dengar. Fahuwa yahfaduhu lil hifdil mujarrad, dia cuma bisa menghafal saja. Fahuwa yuaddi kama sami'a, dan dia menyampaikan seperti apa yang dia dengar. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Warubba hamilin fikhin ghairu faqih. Terkadang ada orang yang membawa fikih, membawa pemahaman, ilaman huwa afqahu minhu. Dia ngajarkan kepada orang yang lebih faqih dari sisi amalan. Warubba hamilin fikhin laisa bifaqih. Terkadang ada orang yang membawa ilmu tapi dia sendiri nggak faqih. Kalau suruh menyampaikan hafalan, cerdas dan lain sebagainya, cerdas, tapi apa? Dia sendiri nggak faqih. Karena hakikat faqih, hakikat orang yang dia adalah orang yang berilmu, adalah orang yang bisa menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan ini banyak, Pak, ikhwan. Ini lebih banyak kadang. Makanya rubba hamilin fikir ghairu faqih. Terkadang orang itu bisa menyampaikan ilmu tapi apa? Enggak faqih. Cerdas kepalanya, tapi enggak bermanfaat untuk dirinya ilmunya. Hanya justru malah dimanfaatkan oleh orang lain. Kenapa orang lain bisa mengambil nasihat dari dirinya, orang lain dapat peringatan dari dirinya, tapi dirinya sendiri enggak bisa mengamalkannya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marubba hamili fikhin ghairu faqih. Banyak orang yang dia membawa fikih tapi nggak faqih. Coba kalau berbicara tentang sholat, berbicara tentang puasa, berbicara tentang apa dan lain sebagainya, mengeluarkan dalil-dalil bisa banyak, tapi dirinya sendiri nggak bisa mengamalkan dalil-dalil tersebut. Ini kelompok yang kedua. Dan di sana ada kelompok yang ketiga, wal ardu tsalitsatu ardu qa'in atau qi'an wa huwal mustawa alladhi la yaqbalun nabati wa lam yamsaku ma'an. Tanah ini adalah merupakan tanah yang datar, yang nggak bisa menerima air dan nggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini tanah yang paling buruk sudah. Jiwa yang paling buruk di dalam diri seseorang. Dikasih nasihat tidak mau, nggak bisa nyerap air, dikasih peringatan justru malah berpaling. Bagaimana dia bisa mengamalkan apa yang dinasehati, apa yang diperingatkan? Nerima saja tidak mau, nyimpen saja tidak. Falau asabaha minal matari ma asabaha lam tantafi minhu syai'an. Kalaupun dia dapat kena hujan, itu pun nggak bisa bermanfaat sedikit pun. Kalau bahasanya kita, masuk kiri keluar kanan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Fahadha mithlul qalbil ladzi la yaqbalul ilma wal fiqha wad dirayah. Ini seperti hati yang nggak pernah menerima ilmu fikih, nggak pernah mau menerima dirayah, pemahaman-pemahaman. Wa innama huwa bimanzilatil ardil buril lati la tambut wa la tahfat. Ini seperti halnya bumi yang nggak apa? Yang nggak bisa tumbuh dan nggak bisa menjaga.
Oleh karenanya kata beliau, fasinful awwalu minan nas, kelompok yang pertama dari manusia tadi itu adalah alimun muallimun. Mereka adalah orang yang alim dan yang mengajarkan ilmu. Wadain ilallahi ala basiratin, itu adalah seorang dai yang berdakwah di atas ilmu. Fahadha min warathatir rasul, ini adalah orang-orang yang menjadi pewaris para rasul yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya, man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Ini orangnya, orang yang mereka mau paham, memahami agamanya Allah sehingga Allah berikan manfaat dengannya, sehingga dia belajar dan mengajarkan ilmu. Dan ini yang harus paling enggak kita berusaha untuk menjadi orang yang ini. Ardun zakiyah, jiwanya menjadi jiwa yang baik. Meskipun kita mengajarkan itu nggak harus di mimbar. Paling nggak itu jadi ustadz untuk diri sendiri. Ngajari diri sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian sendiri dan keluarga-keluarga kalian. Kita ini menuntut ilmu itu bukan untuk ceramah di atas mimbar, enggak. Kita itu menuntut ilmu untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki anak kita, memperbaiki istri kita, memperbaiki keluarga kita. Kemudian wasin futani, kelompok yang kedua, man utiyaz zakat wa hurimaz zakat, orang yang dikasih kecerdasan tapi apa? Enggak punya kesucian jiwa. Fahuwa bidzakaihi hafidha wa naqalahu li ghairihi, dengan kecerdasan dia bisa ngomong, bisa menyampaikan kepada selainnya. Adapun kelompok yang ketiga, la hadza wa la hadza, kelompok yang ketiga dia penuntut ilmu enggak, menyampaikan kepada orang lain juga enggak. Ini orang yang mahrum, orang yang apa? Diharamkan kebaikan. Hurimat zakat wa zakat, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Fahuwa lidzalika lam yaqbal hudallah wa lam yarfa bihi ra'san, dia enggak mau menerima petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, fastau abal haditsu asnafan nasi fi mawaqifihim minal ilmi syar'i. Hadis tersebut menjelaskan bagaimana manusia itu terhadap ilmunya Allah, terhadap apa yang datang dengan Rasulullah. Manusia itu terbagi menjadi tiga ini. Kalau nggak mau belajar dan mengamalkan ilmu, ya akhirnya kita cuma belajar, cuma mau menyampaikan. Kalau kita nggak mau jadi kelompok yang kedua, akhirnya kita jadi kelompok yang ketiga. Tinggal pilihan kita. Kita ini sebenarnya mau berada di kelompok yang mana? Apa kita mau di kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Kelompok 3 jelas diharamkan kebaikan. Kelompok 2 justru malah menjadi apa? Hujjatun alaih, menjadi hujah nanti di hadapan Allah ilmunya. Yang selamat yang mana? Yang selamat yang pertama ini. Inilah, makanya nggak ada pilihan sebenarnya. Mau jadi orang yang selamat atau kita menjadi orang yang binasa? Pilihannya cuma itu, selamat atau binasa. Nggak ada pilihan, Ustadz bisa nggak saya selamat tapi agak-agak gini? Nggak ada. Gitu. Atau saya agak-agak gini tapi selamat. Gitu. Kadang kan kita pilihannya itu agak aneh-aneh. Gitu. Soalnya apa? Kalau kita harus jadi orang pertama, berarti menuntut ilmunya harus kencang. Saya itu mau menuntut ilmunya agak-agak, Ustaz, tapi selamat. Makanya kemarin itu saya kirimkan ke Bang Andris sebuah poster. Gitu. Ya kan? Pesantren mencetak ahli dunia tapi nggak masuk neraka. Gitu. Ketemu nggak kauniannya? Jadi saya sama Bang Andris mau bikin pesantren. Ya. Pesantrennya itu pondok pesantren mencetak ahli dunia tapi nggak masuk neraka. Itu nggak ketemu kauniannya. Karena pilihannya itu kalau kita nggak selamat ya binasa. Nggak ada yang setengah-setengah seperti itu tidak ada.
Kalau orang mereka itu mau selamat, ya dia harus kuat talabatul ilminya. Dia harus kuat mengamalkannya. Nggak kuat talabatul ilminya, nggak kuat mengamalkannya, bisa terjatuh ke yang kedua atau yang ketiga. Makanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi manusia itu menjadi tiga ini. Makanya kalau ada orang kadang ngomong, ya itu kan idealisme. Iya, memang itu idealis. Tapi apa? Di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang akan berbicara. Bukan berarti terus ya udah kamu milih idealis, saya yang ini saja, yang enggak idealis. Ya sudah, silahkan jalankan. Permasalahannya ini bukan masalah idealis atau enggak idealis. Permasalahannya itu apa? Kamu ditolong selamat atau kamu enggak ditolong enggak selamat. Selesai. Saya itu kalau kadang berbicara sama teman-teman, kadang yang dibicarakan, ya kan itu idealisme di dalam belajar, baik. Iya, tapi permasalahannya kita nggak dikasih pilihan sama Allah. Kita mau idealis selamat, atau kita nggak idealis kita nggak selamat, selesai. Maka itulah yang harus kita pilih. Sehingga kata beliau, faya'lamu minal hadits sabiq, sehingga kita tahu dari hadis yang telah lalu ini, anna talibal ilmi, bahwasanya seorang penuntut ilmu itu la budda lahu min amrain. Penuntut ilmu itu harus punya dua hal. Yang pertama apa? Mutalazimain li ajli tahsilil ilmi wa huma adzaka wa zaka, yaitu kecerdasan dan kesucian jiwa. Dua hal ini harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Sekarang kata beliau, bagaimana sih supaya hati kita itu menjadi hati yang zakat? Bagaimana supaya hati kita itu menjadi hati yang bersih, jiwa yang lapang? Kata beliau, fala budda lahu min zakai nafsin wa salahi sariratin wa istiqamati dini min ajli an yahmilahu dzalika. Orang kalau dia pengen zakaun nafs, jiwanya itu menjadi jiwa yang benar, kemudian salahu sarirah, baik hatinya, dalamnya baik, kemudian istiqamah di dalam agama ini, maka ada beberapa cara. Yang pertama kata beliau, ikhlasul qasdi wa islahun niyati fi talabil ilmi. Yang pertama itu harus menjadi orang yang ikhlas. Di dalam perjalanan ilmu ini harus menjadi orang yang ikhlas. Sekarang pertanyaannya, ikhwan, jadi orang yang ikhlas ini mudah atau sulit? Sangat sulit. Sangat sulit. Menjadi orang yang ikhlas itu tidak mudah. Makanya para ulama dahulu, kita itu dulu menuntut ilmu, ilmu itu ya'ba, ilmu itu enggan untuk masuk kepada kita. Sampai kapan? Sampai kita menjadi orang yang ikhlas. Kita itu dipaksa sama ilmu itu untuk menjadi orang yang ikhlas. Baru apa? Baru itu ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita. Dulu kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu itu mereka belajar ikhlas. Apakah mereka ketika sudah menghafal innamal a'malu binniyat kemudian terus jadi orang ikhlas? Apakah ketika mereka hanya menghafal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kemudian terus jadi orang ikhlas? Untuk jadi orang ikhlas itu, ikhwan, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, harus terpenuhi dua hal baru bisa jadi orang ikhlas. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin? Untuk bisa menjadi orang yang ikhlas itu pertama harus ma'rifatullah, harus kuat kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gak kuat, maka dia sulit untuk menjadi orang yang ikhlas. Dia beramal, kalau data dunianya lebih banyak, dia beramal untuk siapa? Ya untuk dunia. Bahkan kalau antum baca nasihatnya Ali bin Abi Thalib kepada Kumail yang kemarin itu, bagaimana kata Ali bin Abi Thalib, ada orang-orang yang mereka
ghairu ma'mun, orang yang berilmu tapi nggak megang amanah. Siapa mereka? Mereka menjadikan alatuddin, mereka menjadikan din alatud dunia. Mereka itu menjadikan agama itu sebagai alat untuk mencari apa? Mencari dunia. Karena nggak kenal sama Allah, akhirnya nggak bisa menjadi orang yang ikhlas. Makanya ikhlas itu harus kenal sama Allah kuat. Sehingga yang dituju, yang diharapkan, yang diinginkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh perjalanan. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, harus ma'rifatu nafsihi, harus kenal sama dirinya. Dan dua hal ini itu mutalazimain. Dua hal ini adalah saling berkaitan. Orang kalau kenal sama Allah akan kenal sama dirinya. Tapi kalau orang nggak kenal sama Allah, dia nggak akan kenal sama dirinya. Gitu. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam dipuji sama Allah menjadi orang yang ikhlas. Nabi Musa alaihissalam dipuji sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ikhlas. Coba, bagaimana mereka, perjalanan mereka untuk menjadi orang yang ikhlas itu? Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjadi orang yang ikhlas itu siap direndahkan. Siap direndahkan. Nabi Yusuf alaihissalam itu bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Kalau ngomong darah biru, darahnya biru banget, kental lagi. Kan gitu. Bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi, dibuang, dijual jadi budak. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf alaihissalam teriak-teriak, aku ini anak nabi, bapakku nabi, mbahku nabi. Apakah seperti itu? Enggak. Nabi Yusuf alaihissalam belajar menjadi orang yang ikhlas, ya sudah, diem. Kadang kita harga diri kalau dijatuhkan sedikit, apa bahasa kita yang keluar? Lu nggak tahu gue beli lo, kan gitu. Makanya orang itu untuk menjadi orang yang ikhlas itu harus siap seperti itu. Harus siap direndahkan. Orang untuk menjadi orang yang ikhlas itu harus siap apa? Harus siap susah. Makanya dahulu disebutkan para ulama, terkadang mereka untuk mencari keikhlasan itu, para ulama itu harus ngangkat-ngangkat barangnya sendiri. Sekarang itu subhanallah, jadi ustadz aja susah untuk ikhlas itu. Gimana enggak? Kopi aja di saat kopi. Ya. Akhirnya oh iya memang aku ustadz, pantas aku dibikinkan kopi, kan gitu. Bahkan kadang ustadz apa bukunya tak bawakan. Sulit banget untuk ikhlas. Dahulu gimana para ulama? Abdullah ibn Mubarak disebutkan bagaimana beliau itu adalah orang kaya dan ahlul ilmi. Abdullah ibn Mubarak itu yang gaji para ulama. Itu Abdullah Mubarak. Jadi ulama di zaman beliau itu yang gaji Abdullah ibn Mubarak. Tapi di satu sisi Abdullah ibn Mubarak itu seorang alim. Bagaimana beliau ingin belajar yang namanya ikhlas? Sulit nggak seperti Abdullah ibn Mubarak itu untuk ikhlas? Sangat sulit. Tapi Abdullah ibn Mubarak disebutkan pernah suatu ketika beliau antri di sebuah pasar. Ada orang yang nggak kenal sama Abdullah ibn Mubarak apa? Diserobot. Di belakang. Nah, di belakang. Kata Abdullah ibn Mubarak, ya Allah, jadikan kehidupanku seperti ini. Jadikan kehidupanku sama seperti ini. Itu untuk belajar ikhlas. Kita ini subhanallah terkadang di dalam perjalanan kita selalu cari privilege. Apa enggak? Selama masih ada kesempatan privilege, maka apa? Kita gunakan kesempatan privilege. Mau kita bikin paspor, kita cari privilege. Siapa yang bisa lebih cepat? Kita mau ada urusan ini, siapa yang bisa bikin saya cepat? Mau kesempatan seperti ini, mana yang bisa membuat saya lebih cepat? Kita cari kenalan, ordal, dan ordal. Habis itu, aku adalah orang yang paling ikhlas. Ya nggak bisa. Belajar ikhlas itu sulit. Belajar ikhlas itu dalam kehidupan.
Nggak hanya ngapal innamal a'malu binniyat, tiba-tiba jadi orang yang ikhlas. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang ikhlas. Perjalanannya gimana? Dia harus mau direndahkan, dimasukkan penjara tanpa salah, ya kan? Itu Nabi Yusuf. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam? Perjalanan Nabi Musa alaihissalam susah, dikejar-kejar, bantuin orang, justru malah disalahkan. Nabi Musa itu dikejar-kejar karena bantuin siapa? Karena bantuin temennya. Sudah bantuin tapi difitnah. Kalau kita gimana? Kita bantuin teman kita, justru malah kita difitnah sama teman kita. Padahal Nabi Musa bantuin, dia lagi kelahi berdua, tak bantuin yang madlum, yang didolimi, dibantuin sama Nabi Musa. Justru malah besoknya dia yang kurang ajar sama Nabi Musa. Kalau kita kan 7 turunan itu sudah. Dendamnya sudah 7 turunan itu. Justru karena sebab itu Nabi Musa harusnya apa? Akhirnya kabur ke kota Madian. Ke kota Madian nggak dikenal sama orang, harus bantuin orang dalam keadaan lapar, gitu loh. Sehingga akhirnya sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, hambamu ini fakir ya Allah, wis lapar ini. Bantu orang tujuannya bukan apa? Bukan untuk mendapatkan kebaikan dari orang tersebut, tapi justru mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Coba kalau kita lapar, pengen bantu orang, pasti pertama kali yang akan kita bicarakan, Pak, maaf Pak, saya akan bantu Bapak, tapi saya lapar loh Pak, tolong kasih saya makanan dulu. Ini kita menyampaikan kefakiran kita kepada makhluk kalau kita betul-betul butuh, tapi nggak pada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam bantu 2 wanita, habis itu pergi, tsumma tawalla, kemudian berpaling. Nabi Musa alaihissalam justru doanya, berkeluh kesahnya sama siapa? Tetap sama Allah. Padahal mampu Nabi Musa alaihissalam ngomong sama itu wanita itu, kamu kan sudah tak bantu, ya saya dikasih makan. Ini belajar ikhlas itu tidak mudah, sampai seperti ini loh untuk belajar ikhlas itu. Kita ini kadang subhanallah, untuk belajar ikhlas itu cuma apa? Cuma di lisan. Belajar ikhlas itu cuma di kepala. Dalam kehidupan nyata untuk belajar ikhlas itu gagal. Biasa, perjalanan ikhlas itu gagal tidak masalah. Para salafus soleh dahulu mereka belajar ikhlas, gagal. Terus belajar ikhlas, gagal. Orang kalau sudah sampai tingkatan ikhlas itu, sampai dia itu hatinya lapang, nggak punya sakit hati sama orang. Disakiti sama orang, dia senyum saja. Itu orang ikhlas itu. Gitu. Coba Nabi Yusuf alaihissalam saking betul-betul ikhlasnya, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu sama saudaranya dibuang, sampai hingga akhirnya Nabi Yusuf sengsara. Kita gimana? Ikhwan? Ada saudara kita, habis itu buang kita sampai kita jadi orang yang paling serendah-rendahnya dan masuk penjara. Kemudian setelahnya kita sukses. Bisa kita, ayo saudaraku gabung sama saya. Yang ada Pak, oh mati ya bodoh gitu. Tahu ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu orang yang ikhlas. Makanya berbicara ikhlas itu jangan berbicara kepala. Berbicara ikhlas itu adalah berbicara tentang kehidupan. Berbicara ikhlas itu adalah berbicara tentang apa? Tentang perjalanan seorang hamba. Itu perjalanan ikhlas. Dan itu akan menjadikan zakaun nafs. Itu yang akan menjadikan jiwa itu menjadi jiwa yang baik. Dengan apa? Dengan kita ikhlasul qasdi. Makanya kalau seseorang berbicara tentang ikhlas, ayo kita ikhlas, ayo kita ikhlas. Coba ditanya, Ustadz gimana sih cara untuk mendapatkan ikhlas itu? Kadang maaf Ustadz Dewi aja bingung bagaimana untuk mendapatkan ikhlas. Ya ikhlas itu saya sudah banyak tanya soalnya. Gitu. Ketika ada seseorang terkadang membicarakan tentang ikhlas, ayo kita ikhlas, ayo kita ikhlas, ayo kita ikhlas. Kemudian setelahnya apa? Setelahnya ditanya bagaimana untuk mendapatkan ikhlas? Ya kita niatkan karena Allah. Ya piye caranya untuk bisa meniatkan karena Allah itu?
Orang kalau nggak tahu Allah itu besar, nggak akan meniatkan karena Allah. Makanya harus apa? Ma'rifatullah kuat. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Supaya apa? Supaya bisa meniatkan karena Allah. Dan harus tahu ma'rifatul makhluk. Makhluk itu rendahan. Sehingga apa? Dia tidak akan pernah menginginkan dari apa yang dia lakukan, apa yang terjadi pada dirinya yang diharapkan makhluk. Makanya setan itu, iblis itu, kenapa kok mereka itu ampun kalau sudah berhadapan sama orang ikhlas. Iblis itu kalau sudah ketemu sama orang ikhlas, angkat tangan langsung, ambil bendera putih, saya nggak berani. Makanya Allah ceritakan tentang iblis itu mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis ini loh ya Allah, saya nggak mampu sudah. Laisaka alaihim sultan. Mereka itu nggak punya kekuatan sama orang ikhlas. Karena iblis itu menggoda manusia itu dengan makhluk. Ya apa enggak? Iblis itu menggoda manusia dari mana? Harta. Iblis itu menggoda manusia dari mana? Wanita. Kedudukan. Orang yang ikhlas itu ngelihat kedudukan, apa? Orang yang ikhlas melihat harta, tidak ada apa-apanya. Orang ikhlas melihat wanita, biasa saja. Makanya iblis itu sampai bingung, saya mau menggodamu lewat mana lagi? Kamu mau tak kasih jabatan, tidak gelem. Tak kasih harta, tidak tertarik. Kasih wanita, apalagi? Makanya iblis itu langsung angkat tangan, wis tidak mampu saya untuk goda orang-orang ikhlas. Makanya Allah mengatakan apa? Laisa laka alaihim sultan. Gak punya kekuatan kamu untuk menghadapi orang-orang yang ikhlas ini. Karena hatinya, jiwanya orang yang ikhlas itu apa? Zakat, bersih, gak punya dendam, gak punya hasad, gak punya iri, gak punya sesuatu kepada saudara-saudaranya yang lain. Ini orang-orang yang ikhlas, hatinya zakat, lapang. Maka ini yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Sulit apa enggak? Makanya jadi seorang penuntut ilmu kok 2 tahun mau jadi dai. Penuntut ilmu itu harus ya lama gitu. Karena untuk membersihkan jiwa yang seperti ini saja itu nggak mudah. Harus apa? Harus ikhlas dalam hatinya. Kemudian yang kedua, kata beliau, kabhu jamahi syahwati wal ghaflatil mani'ataini min talabil ilmi. Orang itu harus merusak, menolak syahwat dan lalai. Yang dimana syahwat dan kelalaian ini adalah 2 penghalang dari yang namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu penghalangnya 2 ini harus kita hancurkan. Yang pertama syahwat, yang kedua apa? Ghaflah. Penuntut ilmu itu ya 2 ini saja. Kalau orang mau menuntut ilmu, biasanya yang menghalanginya apa? Syahwat. Syahwat dunia. Makanya banyak alasan, Ustadz Afwan, Ustadz kebentur sama cari dunia. Nah, ya kan? Kalau enggak apa? Lalai. Menuntut ilmu itu penghalangnya apa? Lalai. Entah itu tidur, entah itu dia main-main, jalan-jalan. Itu kelalaian. Makanya 2 hal ini harus bisa dibuang oleh seorang penuntut ilmu. Kalau nggak bisa membuang ini, bagaimana seseorang itu mau menjadi seorang penuntut ilmu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, daf'us syubhatil lati tasuddu an talabil haq. Syubhatnya itu harus apa? Syubhatnya itu harus ditolak. Dari menuntut ilmu. Syahwat sama syubhat ini selalu berjalan barengan, ikhwan. Tidak ada syahwat itu berjalan sendiri, syubhat itu berjalan sendiri. Syubhat sama syahwat ini saudara kembar. Kalau ada syahwat, pasti ada syubhat. Beriringan. Oleh karenanya, iblis itu ketika menggoda Adam itu terjatuh pada syahwat atau syubhat?
Hah? Adam itu terjatuh pada syahwat atau syubhat? Dua-duanya. Nabi Adam alaihissalam ketika disuruh untuk makan buah syajaratul khuldi tersebut, Adam itu tahu kalau seandainya syahwatnya langsung dah kamu makan, syahwatnya Adam itu mampu untuk menolak. Makanya orang itu kalau mau berbuat maksiat, syahwat, pasti syubhatnya banyak di kepalanya. Adam itu ketika mau makan syajaratul khuldi dikasih syubhat dulu. Apa syubhatnya? Ini syajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Ini loh, Adam, kamu itu nggak boleh makan ini. Kenapa? Karena ini adalah buah kekekalan. Kamu itu supaya nggak kekal, makanya kamu nggak boleh makan ini. Dan kamu itu supaya punya kerajaan, kekuasaan, makanya apa? Kamu nggak boleh. Kamu pengen kekal kan? Enak kan tinggal di surga? Wah, mulai terkena syubhat Adam. Mulai terkena syubhatnya siapa? Mulai terkena syubhatnya iblis. Akhirnya apa? Akhirnya mau terjatuh ke dalam yang namanya syahwat. Orang itu kan gitu juga. Terkadang orang itu ikhwan mau terkena syahwat. Ayolah kita jalan-jalan. Ngapain thalabatul ilmi? Gitu kan? Syubhatnya apa? Saatan-saatan lah. Itu kan syubhatnya itu. Kan kata Rasulullah kan saatan-saatan. Saatan beriman, saatan nggak beriman. Terus gitu. Akhirnya iya bener juga ya, hadis Rasulullah kan ngomong itu ya kepada handolah itu, iya saatan-saatan. Ya sudahlah, yuk kita jalan-jalan sajalah. Ustaz kajiannya libur dulu, Ustaz saatan-saatan. Syubhatnya masuk. Akhirnya apa? Syahwatnya ngikut. Terkadang orang jatuh kepada zina, orang tahu zina itu haram, tapi kena syubhat. Syubhatnya apa? Allah itu kan Ghafurur Rahim. Wah, tukang zina saja tobat juga bisa kok. Allah syubhatnya masuk. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya terjatuh ke dalam yang namanya zina. Makanya tidak ada syubhat yang syahwat yang dilakukan oleh seseorang, pasti di situ ada syubhat yang masuk. Begitu pula anak-anak kita ketika belajar, ketika mereka itu suka sama syahwat, pasti di dalamnya apa? Pasti di dalamnya itu ada syubhat yang sudah masuk ke dalam kepalanya. Oleh karenanya, orang kalau pengen kuat di dalam perjalanan menuntut ilmu, hatinya itu harus jernih, bersih, ikhlas. Tapi apa? Di satu sisi, seorang pembawa ilmu itu harus apa? Harus melindungi murid-muridnya itu dari syahwat sama syubhat. Sulit atau enggak jadi guru? Wangel jadi guru itu. Makanya kalau kita nggak ketemu guru yang benar, kita itu cuma disuruh untuk ikhlas. Ya sudah ikhlas, tapi apa? Syahwat sama syubhat nggak pernah kita dibentengi oleh guru kita. Makanya apa? Syubhatnya banyak masuk, akhirnya apa? Muridnya banyak syahwat yang dilakukan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat itu apa? Bukan hanya basyiran, tapi apa? Nadhiran. Rasulullah itu ngasih motivasi, tapi di satu sisi ngasih peringatan. Kita itu kan suka kalau dikasih motivasi, tapi kalau diperingatkan, ustadznya ngasih salah terus, aku gegeri terus, dimarahin terus. Justru itu sebagai bentuk apa? Itu sebagai bentuk perlindungan. Nadhir itu sebagai bentuk perlindungan perjalanan menuntut ilmu kita. Ketika kita dimarahin, ketika kita disuruh, ketika kita ditegur, ketika kita dicewer, itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk perlindungan dalam perjalanan ilmu. Jangan jadi ustadz itu sukanya basyir. Kita ini basyiru wala tunafiru. Itu saja yang dibuat dalil. Terus kemana peringatan-peringatan Rasul kepada para sahabat? Memperingatkan syahwat, memperingatkan syubhat. Itu juga banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Makanya untuk menjadi seorang penuntut ilmu, basyir, memberikan kabar gembira, motivasi, itu harus. Tapi di satu sisi harus betul-betul bisa menjaga. Nadhir, memberikan peringatan, syahwat, subhat, hati-hati.
Ini loh, kamu mulai terkena syubhat. Penuntut ilmu, kepalamu mulai kena syubhat. Makanya para penuntut ilmu, kalau mereka itu kok sudah mulai santai-santai, saya yakin kepalanya sudah ada syubhat. Yeah. Karena setan itu bermain, gitu. Makanya kalau ada murid kok dia ini kok tiba-tiba jarang setoran, ini kok tiba-tiba menghilang, itu sebenarnya di kepalanya itu ada syubhat. Sehingga apa? Syahwatnya menjadikan dia meninggalkan thalabatul ilmi. Apapun itu syubhatnya. Kadang syubhatnya, oh tenang, Ustadz juga gak gampang marah. Nanti tinggal dolamna anfusana, Ustadz. Loh, itu syubhat di kepalanya. Makanya apa? Ada sebagian murid itu kalau tak suruh setor, itu kadang 2 minggu sekali. Saya bilang, kemana tuh? Ya Allah Ustadz, dolamna anfusana. Wah, Ustadz yes ya, hai dolamna anfusana, yes gitu. Tapi lama-lama itu syubhat, oh aman ini Ustadz, pokoknya dolamna anfusana tidak dimarahin sama Ustadz ini. Akhirnya apa? Syahwatnya main. Maka ini yang harus dihalangi. Orang menuntut ilmu itu nggak bisa cuma begini tok, tapi harus melihatnya itu luar biasa. Kemudian yang keempat, bagaimana jiwa itu harus menjadi jiwa yang baik? Kata beliau, al-qiyamu bihaqqi hadzal ilmi ta'alluman wa amalan wa ta'liman. Maka harus menunaikan haknya ilmu. Apa haknya ilmu? Yaitu mengamalkan. Apanya haknya ilmu? Haknya ilmu mengajarkan ilmu. Baru apa? Baru betul-betul jiwa itu akan berjalan. Jiwa itu akan apa? Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru jiwa itu akan menjadi jiwa yang baik. Dengan 4 hal ini. Terus berusaha beramal. Kadang apa? Kadang kita gugur sholat malam, kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari kita gagal. Tapi apa? Jangan berhenti, terus berdiri lagi. Dalam 1 hari kita ngaji, tapi hari yang lain kita mungkin nggak ngaji. Kita, ya Allah, semoga Allah tolong. Besoknya berusaha untuk ngaji, berusaha untuk membaca Al-Quran, dan terus seperti itu. Maka kata beliau, wala budda lahu min dakain yu'inuhu ila tahsilil ilmi wal jiddi fi talabi. Kalau sudah jiwanya baik, begitu pula dibutuhkan bagi seorang penuntut ilmu itu apa? Daka, kecerdasan. Karena dengan cerdas ini akhirnya seseorang itu mudah untuk mendapatkan ilmu. Wa indama sa'ala Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu Daqfal ibn Handalah qala ya Daqfal min aina hafidta hadha, dari mana kamu hafal ini? Qala hafidtu hadha biqalbin uqulin wa lisanin saul. Aku itu bisa memahami ini dan bisa hafal ini karena apa? Aku gunakan hatiku untuk mikir dan lisanku itu untuk bertanya. Maka ini pentingnya seseorang itu juga cerdas. Di dalam apa? Di dalam memikirkan. Kita itu cerdas kadang dalam urusan dunia. Tapi apa? Dalam urusan din kita itu pura-pura bego. Gitu. Maka apa? Gunakan kecerdasan kita. Di dalam urusan dunia, subhanallah, kita bisa mikir, bisa menganalisa. Ya kan? Kemudian kita bisa bekerja begitu luar biasa, tapi urusan agama masa kita nggak gunakan kecerdasan kita? Justru kebaikan hati kita itu akan menjadikan kita jauh lebih cerdas, pintar di dalam melihat, pintar di dalam memahami. Maka dibutuhkan terhadap yang namanya apa? Yang namanya kecerdasan ini. Di dalam apa? Di dalam perjalanan ilmu. Oleh karenanya kata beliau, fala budda min aklin yahsunu ma'ahu sahibuhu. Maka harus punya akal yang dengan akal tersebut pemilik ilmu tersebut itu baik di dalam apa? Akhdal ilmi bi ahsani tariqin, dengan sebaik-baiknya jalan. Wa aisarihi, dan yang paling mudahnya jalan. Tujuannya untuk apa? Liyu'inahu dzalika ala fahmin nusus wa ma'rifatil masaila hina isti'abiha, agar membantu dia memahami nas-nas, dalil-dalil, mengetahui masalah-masalah ketika dia menghadapi masalah-masalah tersebut. Ini harus banyak mikir. Makanya harus banyak-banyak apa? Banyak-banyak merenung kalau belajar itu. Kalau nanti kita belajar adab talabul ilmi, nanti ada bersama kitab. Makanya cara membaca pun itu harus pelan-pelan.
baca dipikir, baca dipikir. Coba Imam Syafi'i baca satu hadis dipikir sampai 1 malam penuh. Ya. Dipikir sampai satu malam penuh. Untuk apa? Untuk mendapatkan faedah-faedah dari hadis tersebut. Kemudian kata beliau, wa yu'akkidu hajatal abdi ila dzaka'i waz zaka annal insana bi tab'ihi lahu quwwatan. Dan menjadikan penguat bahwasanya kebutuhan seorang hamba itu kepada 2 hal ini, kecerdasan dan kesucian jiwa, bahwasanya manusia itu tabiatnya itu punya 2 kekuatan. Yang pertama kekuatan apa? Quwwatul idrak wan nadhari wa ma yattabi'uha minal ilmi wal ma'rifati wa hadhihi hiyal quwwatul ilmiyatun nadhariyatul lati asmainaha huna adzaka. Manusia itu kuat apa? Idrak, kuat meneliti, kuat menganalisa. Ya kan? Kuat untuk ya melihat. Gitu. Kita aja subhanallah. Ini antum ini sebenarnya orang-orang cerdas ya, Pak. Kalau nggak cerdas, Abu Davin nggak bikin Abu Davin sampai berapa store gitu. Ya kan gitu. Bang Andris itu kalau nggak cerdas, bagaimana beliau menganalisa sampai jualannya sebegitu banyaknya? Kan gitu. Pak Arif kalau nggak cerdas, gimana mau ngurusi listrik ambulan? Ya. Kan gitu, Pak. Tapi apa? Kecerdasan tersebut itu dihasilkan dari mana? Hah? Kecerdasan tersebut dihasilkan dari mana? Ketekunan kan? Tekun, mikir, didelok, diperhatikan, kadang diem-diem sambil mikir, kan gitu. Ya, apalagi ya yang saya kerjakan, kan gitu. Bagaimana ini supaya omset naik? Itu kan dipikir itu. Tapi subhanallah di dalam urusan agama, coba kita pikir, gimana ya saya bisa ngapal mukhtasar supaya lebih mudah saya cara ngapal, gitu. Itu coba dipikir, giliran gini, ngikut wae lah Ustaz. Gitu. Giliran suruh ngapal, suruh cari yang paling mudah caranya, kadang kita itu malas mikir, sudahlah gini aja, yang penting jalan aja. Tapi giliran urusan dunia dipikir sampai mengkerut itu keningnya itu. Allah musta'an. Maka sebenarnya manusia itu punya kekuatan apa? Kuwatul idrak, kuwatun nazar. Kuat di dalam menganalisa. Gitu. Kuat di dalam melihat. Coba kayak beliau ini. Ini sampai jenis penyakitnya kambing aja ngerti. Gitu. Sampai suara kambing paham tuh. Kambing kecepit sama kambing syahwat dia tahu suaranya. Oh ini kambing lagi syahwat. Itu kan karena apa? Kuat mikir, kuat melihat, sampai tahu gitu. Itu saking apa? Saking manusia itu sebenarnya punya kekuatan tersebut. Tapi ketika di dalam urusan agama kadang apa? Kadang kita nggak gunakan kekuatan pemikiran kita tersebut. Makanya apa? Kita lambat, kelihatan kita nggak cerdas-cerdas. Anak kayaknya sulit Ustaz. Kayaknya, baru kayaknya, belum dicoba. Kemudian yang kedua, kata beliau, quwwatul iradati wal hubbi wa ma yattabi'uhu minan niyati wal azmi wal amal wa hadhihi hiyal quwwatul amaliyatut tadbiqiyah. Yang kedua, kuatnya manusia itu ada kuat keinginan, kuat cinta, kuat niat. Makanya ini yang harus ada. Kalau niatnya sudah kuat, maka apa? Akan muncul kekuatan untuk nadhar, untuk meneliti. Ya apa enggak? Tapi kalau niatnya itu sudah enggak ada, cintanya itu enggak ada, delok aja enggak. Tahu delok, Pak? Ngelihat aja enggak? Gitu. Ketika contoh kita ini mau bikin usaha, karena kita ada niat, ada keinginan, apa yang kita lakukan? Paling enggak pertama kali kita harus apa? Inspeksi ya. Kita harus datang, survei. Kan gitu, kita survei dulu, kita pikir konsepnya gimana. Kita pikir itu matang-matang. Karena tadi ada niat, ada keinginan. Baru kita mikir, kita kerjakan, kita konsep. Setelahnya baru apa? Ada kerja nyata.
Sama, ilmu juga seperti itu, ikhwan. Ilmu itu sebenarnya kita itu akan melihat, mencoba, mengkonsep, menjalani kalau ada niat dan cinta. Permasalahannya itu yang kedua ini saja sudah nggak ada. Niat aja, aduh, enggak wis. Gitu. Ya sulit akhirnya untuk menuntut ilmu. Tapi kalau niat ada, cinta ada, keinginan ada, akhirnya apa? Mau mencoba. Akhirnya mau untuk apa? Untuk mau terjun. Oleh karenanya dua hal ini yang harus dimiliki oleh seseorang ketika apa? Ketika seseorang itu mau menuntut ilmu. Oleh karenanya kata beliau, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, walidzalika kana madarul iman ala aslain. Oleh karena itu, iman itu muter-muter itu pada dua hal. Yang pertama apa? Al aslul awal tasdiqul khabar walladzi yakunu fil quwwatil ilmiyatin nadhariyah. Iman itu akan didapatkan dengan dua hal. Yang pertama apa? Membenarkan kabar dari Rasul, membenarkan kabar dari Allah, yang akhirnya apa? Seseorang itu akan kuat melihat, meneliti. Kemudian yang kedua apa? Al-aslu tsani ta'atul amri walladzi yakunu fil quwwatil iradatil amaliyah. Yang kedua, kalau sudah dilihat, sudah dicek, akhirnya apa? Kuat beramal. Kuat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, perintahnya Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ini sudah kuat, sudah mau neliti, belajar, dan akhirnya mau mempraktekkan, nanti akan diikuti dua hal yang lain. Apa yang akan diikuti dua hal yang lain itu? Yang pertama akhirnya daf'us syubhat. Syubhat itu akan bisa apa? Akan bisa ditolak kalau orang itu kuat melihat. Kemudian yang kedua akhirnya apa? Daf'us syahwat. Syahwat itu juga akan bisa ditolak kalau kuat amal. Oleh karenanya ini ikhwani wa akhwati fillah, perjalanan ilmu itu sebenarnya kuat melihat sama kuat amal. Kalau sudah kuat melihat, kuat belajar dan kuat amal, akhirnya bisa menolak syubhat dan syahwat. Di sini inilah orang-orang Yahudi itu gagal. Orang-orang Yahudi itu di dalam perjalanan hidayahnya itu gagal di sini. Orang Yahudi itu kuat melihat, kuat meneliti, kuat belajar, tapi lemah dalam beramal. Orang-orang Nasara itu kuat di dalam beramal, tapi lemah di dalam belajar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuat dalam belajar dan kuat beramal. Maka harus ada kekuatan dua ini, yaitu kuwatul idrak sama kuwatul niyah. Kuwatul hub, yang dimana niat sama cinta ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan amalan, praktek nyata. Kuwatun nadhar akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan ilmu, menghasilkan maklumat. Maka kalau seseorang di dalam perjalanan ilmu untuk mendapatkan zakat kesucian jiwa itu harus ikhlas. Kemudian dia harus berusaha untuk menghindari yang namanya syahwat dan syubhat. Kemudian dia harus mengamalkan ilmu, kecerdasan. Supaya dapat kecerdasan pun itu harus kuat di dalam apa yang disebutkan tadi, kuwatun nadhar. Harus kuat-kuat di dalam melihat, meneliti, menganalisa. Itu harus kuat. Baru di situ seseorang itu akan kuat di dalam apa? Di dalam perjalanan ilmu. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kayaknya sudah mulai ada yang lapar. Sudah mulai sana, mulai sini gitu. Sudah ada yang ngantuk-ngantuk. Biasa kalau habis subuh itu ngaji itu biasa ngantuk gitu. Cuma jangan dijadikan kebiasaan. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti di sesi duha. Semoga nanti bisa selesai sampai hajatut talabil ilmi ila dzaka wa zaka, ini paling nggak selesai lah nanti gitu. Jadi baru satu cara saja ini dalam menuntut ilmu, satu tahapan dulu, karena nanti ada tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga, tahapan yang keempat. Ini baru satu tahapan, yaitu untuk membersihkan jiwa sama cerdas saja banyak sekali sebenarnya yang harus dibahas. Semoga ini bermanfaat buat kita semua.
Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.